Teman jalan, puas menikmati pesona alam Likupang, Abi dan Desi mau mengeksplorasi kebudayaan setempat nih. Mau kemana aja ya mereka? Jalan-jalan, let's go! Abi, oleh-oleh dong. Oleh-oleh. Iya. Oleh-oleh khas Likupang kan berarti kan? Iya dong. Kau pernah denger Wale Gonofu nggak? Wale Gonofu. Iya. Itu kalau diartiin tuh rumah sabut kelapa. Jadi dia bikin craft, bikin kerajinan dari sabut kelapa. Wih, itu asli Kupang tuh. Khas Likupang. Boleh tuh, Bi. Yuk kita lihat yuk. Mana? Ada di dalam. Kita Oh, langsung masuk ini? aja. Iya, Wah, tempatnya. iya, sana yuk. Let's go. Bener banget nih kata Abi. Memang sesuai namanya, Wale Gonofu adalah tempat yang tepat untuk mencari kerajinan khas Likupang yang khusus dibuat dari bahan kelapa kering. Tidak hanya serabut saja, batok kelapa pun juga disulap menjadi kerajinan lucu yang siap mejeng manis di tempat kamu teman jalan. Nah, karena Abi dan Desi penasaran banget dengan pusat kerajinan ini, mereka langsung cus mau tanya-tanya sama pemiliknya langsung. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Bapak Ibu, kita pengen ketemu sama yang punya Wale Gonofu dong. Iya, kami. Oh, Punyanya. saya Desi. Saya Abi. Saya Ambro. Saya Utami. Oh, Pak Ambro dan juga Bu Utami. Kenapa sih Pak awalnya kepikiran, wah serabut kelapa nih. Kita dari serabut kelapa aja bikin kerajinan, bikin usahanya gitu. Nah, kalau orang lain melihat sabut kelapa di sini sebagai limbah, tetapi kami melihat dengan cara yang berbeda, bahwa sabut kelapa ini ternyata adalah sebuah peluang untuk bisa menghasilkan uang. Dengan cara membuat kerajinan-kerajinan yang seperti tampak di depan ini. Nah, ini dijual kemana aja, Bu, Pak? Ya, jadi sebagian kami jual di lokal. Kami kerjasama dengan toko-toko souvenir. Doakan saja tahun ini bisa tembus ke Jepang. Wah, luar biasa. Nah, Pak Ambro, kan kita sama-sama tahu nih kalau Likupang itu udah jadi salah satu tujuan wisata masyarakat, ya kan? Wisatanya sudah berkembang. Nah, untuk Wale Gonofu sendiri ada efek dalam menjalankan usaha nggak sih? Oh, dampaknya sangat terasa terhadap Wale Gonofu karena saat Likupang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, maka Wale Gonofu mengambil peluang itu bahwa kedepannya Wale Gonofu berpikir kenapa Desa Pinenec tidak jadi desa kerajinan sabut kelapa untuk mendukung destinasi super prioritas. Dan Pak Ambro sebagai foundernya, Yoi, sudah. lihat potensi. Nih beberapa contohnya nih Des yang dibikin nih. Kalau ini dari batok kelapanya ya. Iya, benar. Boleh dong Mbak, Bu, kita diajarin bikin-bikin kayak gini. Boleh. Dengan senang hati. Ini dia hasilnya. Tapi udah jadi. Udah nih. Aku juga udah dong. Terima kasih ya, ini udah kita diajarin bikin kayak gini Iya, ya. Ibu, makasih banget. Sekarang waktu kita buat mengeksplorasi lagi tempat-tempat keren lainnya. Cuma di jalan-jalan. Let's go. Yo, Teman teman jalan. jalan. Sekarang kita udah sampai di Cagar Budaya Komplek Waruga Sawangan. Iya, di sini kita bakalan ngelihat makam yang nggak biasa nih. Hah? Gak biasa? Emang seperti apa sih? Kita lihat aja yuk ke dalam. Coba di jalan-jalan. Let's go. Buat kamu teman jalan yang suka dengan wisata yang penuh dengan nilai historis, Waruga Sawangan cocok banget buat kamu singgahin. Waruga ini adalah makam penduduk Minahasa pada zaman dahulu. Secara bahasa, Waruga bisa diartikan sebagai rumah raga yang diambil dari kata wale yang artinya rumah dan ruga yang artinya raga.
Sebelum memasuki wilayah di Taman Cagar Budaya ini, teman jalan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dulu ya, supaya terhindar dari COVID-19. Sebelum benar-benar masuk ke dalam komplek pemakaman, kalian akan disuguhi relief-relief yang menceritakan perjalanan rakyat Minahasa kuno, dari hidup sampai dimakamkan di dalam waruga. Nah, ini teman jalan, ini yang namanya waruga. Waruga sendiri itu bahasa lainnya adalah kubur batu. Nah, ini bukan nisannya. Oh, bukan? Bukan, tapi ini adalah kuburannya. Terdiri dari dua bagian badan dan bagian penutup. Oh, ini yang disebut bagian badan tuh. Betul. Dan satu lagi Desi, ini kalau diperhatiin semuanya itu ini menghadapnya ke utara. Ke arah Utara sana. mana? Sana. Iya, ke arah sana semuanya. Sama semua. Jadi rapih di sini kelihatannya. Karena emang dulu itu dipercaya kalau ruh dari yang meninggal itu akan perginya ke utara. Ke arah utara. Nah, menjalan, jadi satu waruga itu tidak hanya untuk satu jasad. Betul, ada yang satu, ada yang dua, bahkan lebih. Jadi dari ukiran ini kita tinggal menghitung berapa jumlah garis yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman jalan. Menandakan berarti di sini ada 12 jasad. Yang sudah dikuburkan di dalam sini. Betul. Banyak juga. Wow. Nah, teman jalan tahu nggak? Menurut penelitian nih, kubur waruga Minahasa tertua yang ditemukan berasal dari 1200 tahun yang lalu. Budaya ini mulai ditinggalkan di era kolonial pada abad ke-17. Sudah menjadi tradisi, masyarakat Minahasa Purba membuat sendiri waruganya. Nantinya, waruga tersebut akan diisi oleh jasad sang pembuat saat dia meninggal nanti. Akibat wabah kolera dan tifus di pertengahan abad ke-17, pemerintah Belanda melarang proses pemakaman orang meninggal dalam waruga. Akhirnya, waruga-waruga yang tadinya terletak di samping rumah warga ini pun akhirnya direlokasi dalam satu komplek pemakaman. Nah, beberapa waruga di komplek pemakaman ini pun hanya berisi kubur kosong karena tulang belulang di dalamnya sudah dipindahkan ke berbagai museum untuk penelitian. Kaya banget ya khasanah budaya Likupang. Yang seperti ini emang cuma ada di Indonesia aja teman jalan.